Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muzaki Samsewi akan mempresentasikan resume saya tentang etika tauhidik sebagai dasar kesatuan epistemologi keilmuan umum dan agama. Baiklah, hingga kini masih kuat anggapan dalam masyarakat luas yang mengatakan bahwa agama dan ilmu adalah dua entitas yang bisa dipertemukan. Keduanya mempunyai wilayah sendiri-sendiri, terpisah antara satu dan lainnya, baik dari segi objek formal, material, metode penelitian, kriteria kebenaran, peran yang dimainkan oleh ilmuwan, maupun status teori masing-masing, bahkan sampai ke institusi penyelenggaraannya. Dengan lain ungkapan, ilmu tidak memperdulikan agama dan agama tidak memperdulikan ilmu. Sejarah hubungan ilmu dan agama di Barat mencatat bahwa pemimpin gereja menolak teori heliocentris Galileo atau teori evolusi Darwin. Pemimpin gereja membuat pernyataan yang berada di luar kompetensinya. Sebaliknya, Isaac Newton dan tokoh-tokoh ilmu sekular menempatkan Tuhan hanya sekedar sebagai penutup sementara lubang kesulitan atau to fill gaps yang tidak terpecahkan dan terjawab oleh teori keilmuan mereka. Sampai tiba waktunya diperoleh data yang lebih lengkap atau teori baru yang dapat menjawab kesulitan tersebut. Begitu kesulitan itu terjawab, maka secara otomatis intervensi Tuhan tidak lagi diperlukan. Akhirnya Tuhan dalam benak para ilmuwan sekuler hanya ibarat pembuat jam. Begitu alam semesta ini selesai diciptakan, ia tidak peduli lagi dengan alam raya ciptaannya. Dan alam semesta pun berjalan sendiri secara mekanis tanpa campur tangan dan tujuan Tuhan agung. Baiklah, saya akan lanjutkan. Tantangan di era globalisasi menuntut respon tepat dan cepat dari sistem pendidikan Islam secara keseluruhan. Jika kaum muslimin tidak hanya ingin sekedar survive di tengah persaingan global yang semakin tajam dan ketat, tetapi juga berharap mampu tampil di depan, maka reorientasi pemikiran mengenai pendidikan Islam dan rekonstruksi sistem dan kelembagaan merupakan keniscayaan. Umat Islam tidak boleh berpangku tangan dan menonton dari luar seluruh perkembangan yang terjadi. Pemikiran inilah yang mendorong adanya gagasan tentang pengembangan IAIN sebagai pilot proyek menjadi Universitas Islam Negeri di bawah Departemen Agama Republik Indonesia yang mencangkup bukan hanya fakultas-fakultas umum dan corak epistemologi keilmuan dan etika moral keagamaan yang integralistik. Dalam konsep ini, fakultas-fakultas agama tetap dipertahankan seperti yang ada sekarang, namun perlu dikembangkan kurikulumnya yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna jasa IAIN di era global dan diperkuat tenaga pengajar dan dosen-dosennya dengan berbagai metode dan pendekatan baru dalam Islamic Studies, Humanities dan ilmu-ilmu sosial. Sedangkan dengan fakultas-fakultas umum, baik dalam bentuk wider, mandat maupun universitas, perlu dibekali muatan-muatan spiritualitas dan moral keagamaan yang lebih kritis dan terarah dalam format integrated kurikulum dan bukan hanya separated kurikulum seperti yang berjalan selama ini. Pengembangan IAIN ini diharapkan melahirkan pendidikan Islam yang ideal di masa depan. Program reintegrasi epistemologi keilmuan dan implikasinya dalam proses belajar mengajar secara akademik pada gilirannya akan menghilangkan dikotomi antara ilmu-ilmu umum dan ilmu-ilmu agama seperti yang telah berjalan selama ini. Perubahan dan perkembangan ini bukan sekedar asal berkembang dan berubah. Diperlukan konsep yang matang dan detail sehingga tidak mengulangi eksperimen dan pengalaman sejarah yang dilakukan oleh perguruan-perguruan tinggi, umum dan agama yang didirikan oleh negara maupun swasta. Pengembangan ini berada dalam kerangka dan semangat harmonisasi keilmuan dan keagamaan, bukan hanya terpisah antara keduanya meskipun ada di bawah satu atap kampus. Hal ini penting untuk memberikan landasan moral Islam terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan hidup, sosial ekonomi dan sosial budaya, sosial politik, dan sosial keagamaan.
di tanah air, sekaligus mengartikulasikan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, humaniora, dan sosial kontemporer. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi saya mengenai etika tauhidik sebagai dasar kesatuan epistemologi, keilmuan umum dan agama. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.